Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam pendalaman firman Tuhan pada hari ini. Hari doa pagi bersama-sama Sabtu 3 April 2021. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian boleh terus mengalami sukacita, damai sejahtera yang memberikan semangat untuk kita menjalani kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang kedua, kita terlebih dahulu akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami boleh berdoa bersama dan juga kami dapat belajar firman-Mu. Roh Kudus memampukan untuk kami dapat mengerti, memahami, serta menerapkannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini Tuhan mendirikan dua lembaga ilahi. Yang pertama adalah keluarga dan yang kedua adalah gereja. Khusus mengenai keluarga, karena kita tahu bahwa yang mendirikan lembaga ini di dunia adalah Tuhan, maka sudah seharusnya keluarga memuliakan Tuhan. Sebagaimana tertulis di dalam Roma pasal 11 ayat 26, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari Dia, termasuk keluarga, lebih-lebih keluarga Tuhan sendiri yang telah mendirikan. Sudah seharusnya keluarga memuliakan Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah orang-orang tebusan. Kalau kita sudah ditebus, kita memiliki kewajiban bersama dengan keluarga memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anak kita supaya mereka pun hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita dapat membandingkan ada dua keluarga, yaitu keluarga seorang imam yang bernama Eli, demikian juga keluarga dari Hana. Imam Eli sangat berhasil ketika dia memerintah sebagai hakim di Israel kurang lebih selama 40 tahun. Itu ada di dalam 1 Samuel pasal 4 ayat yang ke-18. Ia menurunkan jabatan keimamannya kepada kedua anaknya, yakni Hofni dan Pinehas. Namun, ia tidak mampu mempersiapkan kerohanian anak-anaknya untuk hidup dalam ketaatan, untuk hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Dengan status sebagai imam, kedua anak tersebut sebagai orang-orang yang tidak melakukan tugas sebagai imam yang benar, namun mereka memiliki kelakuan seperti orang-orang dursila yang tidak menghormati Tuhan, bahkan memandang rendah korban untuk Tuhan. Hofni dan Pinehas begitu tamak dan rakus, sehingga lemak yang seharusnya merupakan kurban untuk Tuhan pun diambil, dijarah oleh mereka. Kisah kedursilaan mereka tertulis di dalam ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Saya bacakan. Kejahatan anak-anak Eli, lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belangga
atau ke dalam periuk, segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas. Diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu." Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini satu hal yang memalukan yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Ada yang lain yang juga sama memalukannya, yaitu moral mereka yang begitu rendah. Ya. Ayat yang ke-22 mengatakan, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kemah pertemuan ada perempuan-perempuan yang membantu ya kegiatan di kemah suci. Nah, bayangkan seorang anak imam tidur bersama perempuan-perempuan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Imam Eli sendiri tidak memiliki ketegasan dalam mendidik anak-anaknya. Juga ketika anak-anaknya melakukan tindakan-tindakan asusila, tindakan yang dursila, Imam Eli tidak tegas menegur mereka. Ini terlihat dari sikap yang hanya memberi nasihat tanpa adanya tindakan ataupun hukuman untuk mendisiplin mereka. Padahal anak-anaknya begitu keji di hadapan Tuhan, dan Imam Eli pun tahu bahwa apa yang diperbuat oleh Hofni dan Pinehas tidak diperkenan oleh Tuhan. Maka Tuhan pun mengeraskan hati anak-anaknya dan akan membinasakan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada seseorang ditegur masih tidak dengar-dengaran, ditegur tetapi masih tetap melawan dan melakukan tindakan yang sesungguhnya itu melawan Allah. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Ketika kita ditegur, bersyukurlah atas teguran itu. Jangan sampai seperti yang dialami oleh Hofni dan Pinehas. Apa yang dialami mereka? Tuhan membiarkan mereka melakukan hal itu. Tuhan mengeraskan hati mereka, ya, dan tujuannya akan membinasakan mereka. Ayat 23-25 dikatakan firman Tuhan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku, bukankah kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran? Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mengeraskan hati seseorang dengan satu tujuan akan menghukum mereka. Jadi berbahagialah orang yang ditegur, dinasehati. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah engkau yang kuhajar dan kutegur, ya, karena mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara,
bagaimana dengan keluarga Hana? Tadi kita belajar dari keluarga seorang Imam Eli. Hana beriman kepada Tuhan. Ia menggantungkan dirinya dan hidupnya serta pengharapannya sepenuhnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Setelah Samuel anaknya diserahkan ke rumah Tuhan, setiap tahun ibunya membuat baju efod. Baju efod ini adalah baju imam yang digunakan untuk peribadatan. Jadi ibunya membuat baju efod untuk Samuel, ya, dan membuatnya dengan bahan baku kain lenan. Keluarga Elkana pun makin diberkati Tuhan. Itu ada yang tertulis dalam ayat yang ke-20 sampai 21. Kehidupan Samuel juga terlihat kontras bila dibandingkan dengan kehidupan Hofni dan Pinehas, anak-anak Eli. Samuel kecil semakin disukai. Disukai oleh siapa? Ayat yang ke-26 kita perhatikan. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, orang yang mengasihi Tuhan adalah berusaha untuk menyenangkan hatinya. Kita sebagai orang percaya beriman pada Kristus memiliki satu kewajiban yang sama, yaitu beriman kepada Kristus. Ya, kita diperkenan oleh Tuhan, demikian juga di hadapan manusia, seperti Samuel di masa mudanya. Nah, belajar dari keluarga di atas, baik keluarga Eli maupun keluarga Hana, bangunlah keluarga kita di atas kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hadirkanlah Kristus dalam keluargamu. Jadikanlah dia tamu yang tetap, sehingga hidup keluarga kita boleh mengalami kebahagiaan karena ada Kristus yang setiap hari menyertai. Ya. Sekali lagi belajar dari kedua keluarga tadi, kita mau membangun keluarga di atas kebenaran firman Tuhan. Bukan kebenaran menurut kita, bukan kebenaran alternatif, tapi kebenaran berlandaskan Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita sebagai orang tua, didiklah anak-anak kita untuk menghormati Tuhan. Dan jangan lupa untuk menegur ketika dia melakukan sesuatu yang bertentangan. Mendisiplin. Tujuan mendisiplin adalah ke arah yang baik, ya, supaya mereka tidak menyimpang. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat Bapak Ibu Saudara sekalian, dan boleh terus memberikan semangat untuk kita menjalani di tengah masa pandemi ini, tetap dengan antusias dan keyakinan bahwa Tuhan memberi pertolongan. Mari kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat anugerah Tuhan, firman yang boleh Engkau berikan kepada kami semua. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Kesempatan doa pagi pada hari ini kami juga menyerahkan untuk pelayanan Paskah besok Minggu. Tuhan juga memberkati baik ibadah 1, ibadah perayaan Paskah sekolah minggu, dan ibadah yang kedua. Seluruh rangkaian ibadah yang sudah dipersiapkan, Tuhan memberkati, membawa umat Tuhan di dalam penyembahan yang berkenan kepada Tuhan dan mendatangkan berkat bagi umat Tuhan untuk senantiasa bersandar dan berserah kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan kami. Semua doa permohonan kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rangkaian doa pagi bersama-sama, demikian juga doa penutup sudah saya sampaikan. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap semangat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan yang membawa kemenangan.
Saya mengucapkan selamat beraktivitas, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati.